rekan-rekan GPIB, apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Berjumpa lagi bersama saya, Vikaris Kristina Arangmanik dalam SBP On The Weekend 8 Juli 2023. Rekan-rekan pemuda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari persiapkan hati dan pikiran kita. Kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk dapat kami pergunakan dengan baik untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Saat ini kami anak-anak-Mu Gerakan Pemuda GPIB akan membaca serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami baca dan dengarkan dapat kami mengerti dan pahami, dan terlebih khusus kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, sebab sesungguhnya kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, sesuai dengan Sabda Bina Pemuda pada hari ini, pembacaan kita terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73 sampai dengan ayatnya yang ke-80. Mazmur 119 ayat 73 sampai dengan ayat yang ke-80. Dan saya akan membacakan untuk rekan-rekan sekalian. Firman Tuhan mengatakan, "Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepada-Mu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu." Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Sabda Bina Pemuda pada saat ini, perenungan kita diberikan tema hati tulus dengan ayat penekanan
dalam ayat yang ke-80, yaitu biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu, supaya jangan aku mendapat malu. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada salah satu tokoh Kristen yang mungkin pernah kita dengar namanya. Tokoh Kristen ini bernama Peter Philip Bilhon. Peter Philip Bilhon kehilangan ayahnya di usianya yang ke-3 tahun. Dalam pertumbuhannya menjadi remaja menuju dewasa, ada saja kenakalan yang ia lakukan. Hingga suatu sore, ketika ia pulang ke rumah dalam cuaca yang dingin, ia mendengar ibunya sedang berdoa dengan tulus sambil bertelut dan menyebut namanya berulang-ulang kali. Kejadian itu begitu membekas dalam benaknya, dan suatu ketika ia diubah Tuhan menjadi seorang misionaris. Ia menulis syair lagu dalam bahasa Inggris yang berjudul My Name in Mother's Prayer, atau dalam bahasa Indonesia, di doa ibuku namaku disebut. Lagu tersebut ia bikin, ia buat, ia didedikasikan untuk ketulusan hati dari ibunya, yang dengan setia selalu menyebut namanya di dalam doa ibunya, sehingga ia dapat berhasil menjadi seorang pelayan Tuhan. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang tulus hati pasti tidak akan gegabah dalam bertindak. Hidupnya akan menampilkan kewibawaan ilahi dalam mengasihi. Hidupnya akan dapat kita saksikan dalam kehidupan yang ia lakukan setiap hari, sama seperti yang dilakukan oleh ibu dari Peter Philip Bilhon. Ketulusan hatinya membuat anaknya diubah oleh Tuhan, dan bahkan anaknya kemudian memberi diri dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita pun juga demikian, harus memiliki ketulusan hati yang berasal dari Tuhan, sebagaimana yang ditekankan dalam firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Dengan demikian, kita akan terus menghidupi dan juga mewujud nyatakan pengakuan kita bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita, yang akan memampukan kita terus menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu prinsip hidup yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Prinsip hidup ini adalah sesamaku adalah pribadiku yang lain. Prinsip sesamaku adalah pribadiku yang lain mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mau mengasihi sesama kita, kita telah terlebih dulu mengasihi diri kita. Sebab ketika kita sudah mampu untuk mengasihi diri kita sendiri, berarti kita juga sudah mampu untuk mengasihi sesama kita, bahkan siapapun yang berada di sekitar kita. Dan bagaimana caranya kita untuk dapat mengasihi sesama kita dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita? Itu adalah bagaimana kita dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
kita meminta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat menunjukkan hikmat-Nya kepada kita, supaya Tuhan memberikan kita ketulusan hati untuk kita dapat mengerti firman Tuhan, untuk kita dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Sebab ketika kita sudah mampu mengerti, ketika kita sudah mampu memahami maksud dari firman Tuhan, pasti kita juga akan mampu menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang salah satunya adalah mengasihi sesama kita. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang terkasih, dari perenungan kita pada saat ini, kita mau diingatkan bahwa datanglah kepada Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan, agar kita diberikan hati yang tulus untuk dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, terlebih khusus untuk mengasihi sesama kita dan siapapun yang ada di sekitar kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih, mari kita kembali tenangkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kembali kami bawa ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasih kami atas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami seluruh anggota Gerakan Pemuda sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, dan bagaimana kami dapat melakukan firman Tuhan itu dalam langkah kehidupan kami. Kami memohon ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami memiliki hati yang tulus untuk dapat menerapkan kasih di tengah-tengah kehidupan kami, bersama dengan sesama kami, dan siapapun yang berada di sekitar kami. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami pun mau mendoakan untuk GPIB secara sinodal. Tuhan memberkati fungsionaris majelis sinode beserta dengan karyawan kantor sinode. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang akan memampukan mereka untuk dapat melakukan tugas pelayanan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Begitupun dengan Dewan Pemuda, biarlah ya Tuhan, Engkau juga memberikan kasih setia-Mu, sehingga apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, pelayanan mereka, mereka selalu dikuatkan, sehingga pekerjaan Tuhan selalu mereka kerjakan dengan penuh sukacita. Sebab apa yang mereka kerjakan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau memberkati seluruh pengurus Gerakan Pemuda dimanapun berada. Begitupun juga dengan seluruh anggota Gerakan Pemuda. Kami semua dengan pergumulan kami masing-masing. Bagi kami yang masih saat ini mencari pekerjaan, Tuhan tolong memberkati kami. Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan mau menyatakan berkat dan pekerjaan kepada kami, sesuai dengan talenta yang kami miliki, sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami boleh mendapatkan berkat melalui pekerjaan yang Tuhan berikan,
Nama Tuhan tetap kami puji dan sembah dalam kehidupan kami. Begitupun bagi kami Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya mau memberkati kami. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik, pasangan yang takut akan Tuhan, pasangan yang selalu setia dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Dan biarlah ketika Tuhan telah menemukan kami dengan pasangan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua tetap berada dalam tuntunan kasih setia Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu akan menuntun kami untuk melakukan mana yang baik dan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima. Inilah doa permohonan kami, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Kami memohon ampun ya Tuhan, ketika kami masih sering melakukan kesalahan dalam kehidupan kami. Biarlah pengampunan dari Tuhan masih berlaku atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami, berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perenungan kita pada saat ini. Sampai jumpa dalam SBP on the Weekend minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!